Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Habibah Wahyu dari kelas PBAC. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan terkait proposal penelitian tindakan kelas. Judul dari penelitian berbasis penelitian tindakan kelas saya ini adalah meningkatkan motivasi belajar siswa dengan permainan bahasa dalam pembelajaran IMLA pada siswa kelas 7 MTS Al-Islam Jurusan. Berikut merupakan permasalahan yang peneliti temukan dari wawancara peneliti dengan guru dan murid. Di antaranya, pertama, beberapa siswa masih mendapatkan nilai yang kurang memuaskan dalam pembelajaran IMLA. Kedua, metode guru dalam pembelajaran masih dinilai kurang bervariasi. Hal ini menyebabkan beberapa siswa kurang memperhatikan guru dalam menjelaskan pelajaran dan beberapa siswa gaduh pada saat pelajaran berlangsung. Adapun beberapa solusi dari permasalahan di atas yaitu dapat menggunakan metode-metode mengajar yang bervariasi, misalnya dengan metode diskusi, dan dapat menggunakan permainan bahasa yang sesuai dengan materi agar siswa dapat lebih memahami materi sekaligus membuat suasana kelas menjadi lebih hidup. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Beberapa siswa nampak memiliki motivasi belajar yang kurang. Hal ini dikarenakan metode yang guru gunakan sedikit monoton, yaitu metode ceramah. 2. Faktor dari luar, misalnya latar belakang pendidikan siswa, juga mempengaruhi motivasi siswa. Hal ini dikarenakan sebagian siswa berasal dari sekolah dasar atau SD yang mungkin saja belum pernah belajar bahasa Arab. 3. Siswa gaduh saat jam pelajaran. Hal ini apakah disebabkan oleh kurangnya perhatian guru terhadap murid ataukah metode yang guru gunakan monoton? 4. Beberapa siswa memperoleh nilai yang belum memuaskan. Hal ini dikarenakan kurangnya variasi guru dalam penyampaian pelajaran. Dan yang terakhir adalah beberapa siswa terlambat masuk kelas. Hal ini apakah menunjukkan tingkat kesiapan dan kesungguhan siswa dalam pembelajaran ataukah menyangkut metode guru dalam mengajar? Poin selanjutnya adalah pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini hanya akan membahas masalah terkait upaya meningkatkan motivasi belajar siswa melalui penerapan permainan bahasa dalam pembelajaran IMLA dan motivasi belajar yang akan diteliti pada penelitian ini hanyalah motivasi ekstrinsik, yaitu dengan memvariasikan metode pembelajaran melalui permainan bahasa. Poin yang keempat adalah rumusan masalah. Sesuai dengan judul penelitian di atas, maka masalah yang akan diteliti akan dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan pembelajaran IMLA dengan menggunakan permainan bahasa pada siswa kelas 7 MTS Al-Islam Jurusan? Yang kedua, apakah pembelajaran IMLA dengan menggunakan permainan bahasa dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 7 MTS Al-Islam Jurusan? Poin yang kelima adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IMLA dengan menggunakan permainan bahasa pada siswa kelas 7 MTS Al-Islam Jurusan. Sedangkan tujuan khusus dalam penelitian ini yaitu yang pertama, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan permainan bahasa dalam pembelajaran IMLA pada siswa kelas 7 MTS Al-Islam Jurusan. Kedua, mengetahui dampak penggunaan permainan bahasa bagi peningkatan motivasi belajar pada siswa kelas 7 MTS Al-Islam Jurusan.
Poin keenam adalah kontribusi hasil penelitian. Kontribusi hasil penelitian dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, bagi guru, yang kedua bagi sekolah, yang ketiga bagi siswa, dan yang terakhir bagi peneliti. Yang pertama, bagi guru, yakni sebagai acuan untuk mengetahui metode pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, serta meningkatkan profesionalisme guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bagi sekolah, yakni untuk membantu sekolah dalam memperbaiki atau memajukan proses pembelajaran. Yang ketiga, bagi siswa, yakni dapat meningkatkan aktivitas dan motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran serta dapat memberikan pengalaman yang baru sehingga kegiatan pembelajaran Imla menjadi lebih menyenangkan. Yang terakhir, bagi peneliti, yakni sebagai sumbangan untuk kemajuan dalam dunia pendidikan di Indonesia serta untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam proses pembelajaran Imla. Selain itu, sebagai bahan acuan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian. Poin selanjutnya adalah telaah hasil penelitian terdahulu. Berikut merupakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Yang pertama, hasil penelitian Ahmad Dahlan pada tahun 2011 yang berjudul Peningkatan Motivasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas melalui Media Pembelajaran Kartu Huruf di Madrasah Ibtidaiyah nomor 2 Tanrung, Kecamatan Ajanggale, Kabupaten Bone, mengungkapkan bahwa dengan menggunakan media pembelajaran kartu huruf dapat meningkatkan motivasi belajar siswa menjadi sangat tinggi. Yang kedua, hasil penelitian Angga Handini tahun 2014 yang berjudul Penerapan Metode Permainan untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Matematika Siswa. Penelitian tindakan kelas di MI Jamiatul Khair Ciputat mengungkapkan bahwa dengan menerapkan metode permainan dalam kegiatan pembelajaran matematika dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Adapun persamaan pada penelitian ini dengan kedua penelitian di atas adalah metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu metode permainan, dan variabel yang diukur adalah motivasi belajar. Namun, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah dijelaskan tadi adalah metode permainannya khusus untuk permainan bahasa pada pembelajaran Imla yang berkaitan dengan keterampilan menulis bahasa Arab. Poin selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori yang peneliti cantumkan pada penelitian ini yang pertama adalah motivasi belajar yang meliputi pengertian, indikator motivasi belajar, sumber motivasi belajar, dan strategi menumbuhkan motivasi belajar. Kedua, permainan bahasa yang meliputi pengertian permainan bahasa, manfaat permainan bahasa, dan permainan bahasa untuk keterampilan menulis. Dan yang terakhir adalah pembelajaran Imla yang meliputi definisi Imla, objek kajian, dan tujuan Imla, syarat-syarat dalam mengimla, serta macam-macam Imla. Poin selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kondisi awal kelas yaitu metode pembelajaran yang monoton sehingga siswa kurang memiliki motivasi belajar. Hal ini ditandai dengan siswa cepat merasa bosan dan bahkan ada yang mengantuk pada saat pembelajaran berlangsung. Kondisi awal ini peneliti dapat dari hasil wawancara dengan guru pengampu pelajaran Imla. Kemudian dalam tindakannya, guru akan menggunakan metode permainan bahasa dalam proses pembelajaran.
Tindakan ini dibagi menjadi dua siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Setelah tindakan tersebut, diharapkan kondisi akhir dari kelas adalah dengan menggunakan metode permainan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Adapun hipotesis tindakannya yaitu dengan penerapan permainan bahasa dalam pembelajaran IMLA akan meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 7 di MTS Al-Islam Jurusan. Poin ke-8 adalah metode penelitian. Poin pertama pada metode penelitian ini adalah objek tindakan kelas. Objek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama, siswa kelas 7 MTS Al-Islam Jurusan, 2. Guru pengampu mata pelajaran IMLA, dan yang ketiga adalah materi pelajaran IMLA. Poin kedua adalah setting subjek penelitian tindakan kelas. Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah murid kelas 7A Madrasah Sanawiyah Al-Islam Jurusan murid kelas 7A Madrasah Sanawiyah Al-Islam Jurusan yang berjumlah 30 orang, di mana semua siswanya adalah perempuan karena mereka bermukim di asrama Pondok Pesantren Al-Islam Jurusan. Tidak semua siswa baru di Madrasah Sanawiyah ini berasal dari Madrasah Ibtidaiyah atau MI, ada juga yang berasal dari sekolah dasar atau SD. Poin yang ketiga adalah variabel yang diamati. Pada penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah metode permainan bahasa, sedangkan variabel terikatnya adalah motivasi belajar. Adapun poin terakhir yang dibahas pada metode penelitian ini adalah prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas per siklus. Pada penelitian ini dibagi menjadi dua siklus, siklus pertama dan siklus kedua, di mana masing-masingnya memiliki 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Siklus pertama, tahap pertama yaitu perencanaan meliputi pengumpulan data, 2. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi siswa khususnya terkait materi IMLA, mohon maaf, di PPT terdapat salah ketik. Kemudian yang ketiga adalah menyusun rencana pembelajaran. Yang keempat adalah menyiapkan instrumen penelitian yaitu lembar observasi, teks wawancara, dan dokumentasi. Tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan. Pada kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melaksanakan isi rencana dan skenario pembelajaran yang telah disiapkan pada tahap perencanaan dengan merealisasikan tindakan nyata di dalam kelas, yakni melakukan proses pembelajaran IMLA dengan menggunakan permainan bahasa berbentuk teka-teki silang. Setelah penyampaian materi, guru melakukan permainan teka-teki silang atau guru memulai permainan teka-teki silang. Pada tahap ini, permainan ini dilakukan secara kelompok besar. Satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok besar dan guru melombakan kedua kelompok tersebut. Siapa yang mampu melengkapi teka-teki silang dengan baik dan paling cepat, dengan benar dan paling cepat, dialah pemenangnya. Tahap yang ketiga yaitu pengamatan. Pengamatan pada siklus 1 ini meliputi 1. Melakukan observasi dan dokumentasi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, melakukan wawancara kepada siswa terkait pembelajaran dengan permainan teka-teki silang. Tahap terakhirnya yaitu refleksi yang meliputi mengadakan refleksi dan mengevaluasi siklus 1 atau siklus yang pertama. Selanjutnya yaitu siklus 2. Tahapan yang pertama pada siklus 2 yaitu perencanaan yang meliputi 1. Identifikasi masalah, yang kedua, menyempurnakan rencana pembelajaran dalam mengoptimalkan penggunaan permainan teka-teki silang. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan.
Pada tahap ini, guru melaksanakan rencana pembelajaran yang sudah disempurnakan beserta ketentuan permainan teka-teki silang yang baru. Setelah guru menyampaikan materi, guru membentuk siswa kelas menjadi kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok ini terdiri dari 2 hingga 3 siswa. Kelompok tersebut kemudian akan dilombakan oleh guru. Siapa yang mampu melengkapi teka-teki silang dengan benar dan paling cepat, dialah pemenangnya. Tahapan yang ketiga pada siklus yang kedua adalah pengamatan. Pengamatan di sini meliputi yang pertama, mengamati proses pembelajaran pada siklus 2. Yang kedua adalah melakukan wawancara dengan siswa terkait pembelajaran dengan permainan teka-teki silang. Dan tahap terakhirnya yaitu refleksi. Yang dilakukan pada tahap terakhir ini meliputi mengumpulkan hasil pengamatan kemudian menganalisisnya, dan jika dalam siklus 2 hasil observasi terhadap pembelajaran sudah berhasil dan sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Imla meningkat dengan menggunakan permainan teka-teki silang, maka siklus dihentikan. Sekian penjelasan saya mengenai proposal penelitian tindakan kelas. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penulisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.